Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi Pak Robin. Selamat pagi. Selamat pagi Quinza. Pada pagi hari ini kita akan melakukan umpan balik terhadap Bapak Robin Sugara yang akan dilakukan Quinza sebagai siswa yang diajar oleh Pak Robin Sugara. Benar Quinza adalah salah satu siswa kelas 8A yang diajar oleh Bapak Robin Sugara? Ya, benar. Baik, yang ingin Ibu tanyakan yang pertama, apa yang biasanya dilakukan oleh Pak Robin Sugara dalam membuka proses belajar mengajar? Dalam membuka proses belajar mengajar di kelas kami, Pak Robin biasanya setelah masuk dan mengucapkan salam, memperkenankan kami untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian kami mengucapkan salam kembali kepada Pak Robin. Kemudian Pak Robin menanyakan kabar dan keadaan kami, lalu memeriksa kehadiran kelas dan mengabsen kami satu persatu. Baik, untuk yang berikutnya, langkah apa atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Pak Robin sebelum memulai pembelajaran, proses pembelajaran? Ya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Robin biasanya mengingatkan kembali kami mengenai materi yang sebelumnya atau materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Memeriksa apakah kami sudah mengerti secara sepenuhnya dan apakah kami tidak mempunyai lagi masalah atau kesulitan dalam materi yang sebelumnya sehingga bisa kami tanyakan dan kemudian bisa dijawab oleh Pak Robin. Berarti Pak Robin menjelaskan terlebih dahulu materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya sampai siswa merasa apa yang sudah disampaikan itu jelas. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Robin dalam melakukan kegiatan inti pada proses pembelajaran di kelas? Ketika memasuki pembelajaran inti di kelas, Pak Robin biasanya menyampaikan topik mengenai materi yang akan kami bahas dan tujuan pembelajaran mengapa kami harus mempelajari materi itu dengan seksama. Pak Robin di dalam keberlangsungan belajar mengajar, Pak Robin biasanya menggunakan media, tidak hanya menggunakan media seperti buku paket, namun juga menggunakan beberapa media teknologi, yaitu teknologi TIK, contohnya adalah proyektor. Dan di dalam belajar mengajar, Pak Robin juga beberapa kali mengadakan sesi tanya jawab, yang nanti Pak Robin menanyakan mengenai materi yang kami bahas, dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mendapat nilai plus pada nilai baik itu nilai tugas ataupun nilai penilaian harian. Oke, berarti dalam proses pembelajaran, Pak Robin seringkali memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar untuk siswa ya. Apakah Pak Robin juga melibatkan siswa secara aktif dalam memanfaatkan TIK? Maksudnya, apakah Pak Robin tidak hanya menjelaskan materi saja dengan menggunakan TIK, apakah siswa juga ikut dilibatkan untuk mencari atau menggali informasi dengan menggunakan TIK tersebut? Ya, dalam beberapa kasus, Pak Robin memberikan tugas baik individu maupun kelompok sebagai tindak lanjut dari pembelajaran, yang juga tentunya Pak Robin melibatkan kami dalam teknologi TIK, yaitu memperkenankan kami untuk menggali informasi lebih luas dan lebih dalam lagi mengenai materi yang mungkin belum bisa disampaikan oleh Pak Robin secara keseluruhan. Baik, berarti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Robin menurut Quinza apakah sudah menyenangkan? Ya, tentu sudah menyenangkan karena tidak hanya terpaku kepada materi yang ada di buku, namun juga bisa melatih kami dalam menggunakan TIK. Baik, kemudian apakah di dalam kegiatan belajar mengajar Pak Robin hanya melulu berada di dalam kelas saja proses mengajarnya berlangsung atau sesekali Pak Robin memanfaatkan lingkungan sekolah, mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, sesekali kami melakukan beberapa penelitian, baik itu mengenai tumbuhan ataupun tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah, dan kami juga
sesekali melakukan suatu eksperimen yang melibatkan beberapa fasilitas, yaitu peralatan yang ada di laboratorium. Apakah Kuenza bisa berikan satu saja contoh kegiatan yang dilakukan di laboratorium IPA pada saat pelajaran Pak Robin? Ya, contohnya yaitu kami menganalisis mengenai adanya stomata yang ada di daun-daun, yaitu di tumbuhan-tumbuhan sekitar lingkungan sekolah. Kami menganalisis beberapa hal mengenai tumbuhan tersebut, yaitu bagaimana proses fotosintesisnya, bagaimana proses dia menyerap matahari, dan lain-lain. Berarti menyenangkan sekali, Queen ya? Ya. Selanjutnya yang ingin Ibu tanyakan, kalau tadi adalah proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, lalu bagaimana? Oh ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Robin sebagai tugas di rumah ya, sebagai tindak lanjutnya. Yang berikutnya yang Ibu ingin tanyakan, bagaimana cara Pak Robin menutup pembelajaran dalam kelas? Ya, Pak Robin menutup pembelajaran tentunya setelah kami semua mengerti dan kami semua merasa tidak ada kesulitan lagi. Pak Robin menutup dengan beberapa kalimat, contohnya seperti sampai jumpa dan lain-lain. Pak Robin memperkenankan kami untuk berdoa kembali, lalu mengucapkan salam dan keluar kelas kami setelah jam pelajarannya berakhir. Baik, kalau tadi adalah proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, sekarang yang akan Ibu tanyakan adalah tingkah laku atau perilaku Pak Robin di luar jam pelajaran, tapi selama berada di lingkungan sekolah. Nah, menurut Quinza, apa yang bisa menjadi contoh bagi siswa terhadap tingkah laku atau perilaku Pak Robin selama di lingkungan sekolah? Ya, mungkin bagi saya pribadi dan teman-teman sekelas saya, kami bisa terinspirasi dari sikap Pak Robin yang senantiasa bisa menolong para guru-guru lain dalam lingkungan sekolah ketika guru-guru lain mengalami kesulitan. Jadi kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dengan menolong teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan. Terakhir, kalau tadi Ibu dengar banyak sekali kelebihan yang disampaikan oleh Quinza terhadap Pak Robin, kira-kira adakah kekurangan yang dimiliki oleh Pak Robin dalam proses belajar mengajar maupun perilakunya dalam lingkungan sekolah? Ya, tentunya dari banyak kelebihan pasti ada juga kekurangan dari Terima Pak Robin. kasih atas waktunya, Queen. Semoga sukses buat Pak Robin juga. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman dan siswa yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Muara Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang baru saja berlangsung di kelas ini. Yang pertama, bagaimana cara Mem Lea menyampaikan materi? Apakah mudah dipahami? Mem Lea selalu menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Ya. Selanjutnya, apakah Mem Lea selalu atau sering mengecek pada saat Mem Lea menyampaikan proses memberikan latihan kepada siswa? Apakah Mem Lea selalu mengecek satu persatu siswa di dalam kelas? Iya, Mem Lea selalu mengecek satu persatu latihan siswa di dalam kelas. Ya. Selanjutnya, dalam proses awal pembelajaran, apakah Mem Lea selalu mengawali proses pembelajaran itu dengan berdoa terlebih dahulu? Iya, Mem Lea selalu mengawali proses pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, dan selanjutnya, apakah saat mengakhiri pembelajaran, Mem Lea selalu menyampaikan refleksi atau menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari di kelas itu? Iya, Mem Lea selalu menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari pada saat itu. Ya, baiklah, hanya itu yang ingin Ibu tanyakan. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Levi, Sarjana Pendidikan.
Pada kesempatan ini akan mengadakan evaluasi dan refleksi diri terhadap guru, yaitu Bapak Riza Aryas, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Muara Pinang. Berdasarkan hasil penilaian siswa. Siswa yang dalam hal ini siswa dari kelas 8A yaitu Kaila. Kaila, Ibu akan bertanya seputar cara mengajar Bapak Riza Aryas. Kalau Bapak Riza Aryas masuk ke kelas 8A khususnya, pertama itu atau pembukaan itu apa yang dilakukan oleh Pak Riza Aryas? Pak Riza Aryas memasuk kelas dengan mengucapkan salam lalu berdoa, dan setelah berdoa mengabsen, mengecek kehadiran siswa dan bertanya kepada siswa apakah sudah siap untuk mulai pembelajaran. Setelah itu baru masuk ke pembelajaran. Mm. Pada saat sudah masuk ke materi baru, sebelum memulai pelajaran baru, apakah Pak Riza Aryas itu mengingat kembali tentang pelajaran yang sebelumnya? Ya, Pak Riza Aryas mengingatkan kembali ke kami tentang materi yang pada pertemuan yang kemarin, dan ada juga Pak Aryas bertanya kepada kami pada materi yang pertemuan kemarin. Baru kemudian masuk ke materi yang baru. Nah, ketika masuk materi baru, apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Riza Aryas? Langkah-langkahnya yang pertama, Pak Aryas menyampaikan materi sebelumnya, dia menyampaikan topik pembelajaran, ya, menyampaikan tujuannya, dan masuk ke materi baru. Menjelaskan Jadi menyampaikan topik materi baru, kemudian menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, baru Pak Riza Aryas menjelaskan tentang materi tersebut. Pada saat Pak Aryas menjelaskan materi, media apa yang digunakan oleh Pak Riza Aryas? Pak Aryas menggunakan media proyektor dan PowerPoint. Jadi selama proses pembelajaran, adakah interaksi antara siswa dan Bapak Riza Aryas? Ada, seperti ketika kelas sedang ribut, Pak Aryas menanyakan sedang apa atau sedang apa yang kami kerjakan atau yang kami bicarakan. Memberikan sebentuk perhatian. Kalau di dalam interaksi tentang pembelajaran, misalnya ada tanya jawab tentang pelajaran yang sedang berlangsung? Ada. Jadi Pak Riza Aryas juga menjelaskan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan pada siswa. Itu pada saat proses pembelajaran. Nah, ketika selesai menjelaskan materi, itu ada tugas. Ada. Tugas yang diberikan oleh Pak Aryas ini apakah tugasnya bentuk individu atau berkelompok? Dua-duanya, ada yang secara individu seperti membaca puisi, karena membaca puisi tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, dan ada juga yang secara kelompok, yaitu teks eksplanasi yang menyuruh kami untuk mengolah teks tersebut secara bersama-sama, lalu pada akhirnya mempresentasikan ke depan. Jadi dua-duanya dipakai oleh Pak Riza Aryas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Ketika tugas kelompok berarti ada presentasi ke depan. Ya. Ketika presentasi ke depan, bagaimana dengan kelompok yang belum maju? Pak Aryas menyuruh mereka untuk mendengarkan dan menyimak apakah dalam materi yang dipresentasikan di depan ada yang kurang jelas, maka untuk bertanya. Jadi kelompok yang lain itu mendengarkan dengan baik, kemudian ketika ada materi yang belum jelas disampaikan oleh kelompok yang sedang maju, maka diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke. Secara umum sekarang, menurut Kaila, ya, apakah belajar bersama Pak Aryas itu menyenangkan? Ya, menyenangkan, karena di tengah-tengah atau ketika kami sudah bosan dan mengantuk, Pak Aryas menceritakan peristiwa yang lucu atau menayangkan video-video yang lucu. Jadi ada penayangan video-video untuk menambah daya tarik pembelajaran hari itu. Terima kasih Kaila, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.